anak kami sekalian, apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Walaupun kita masih daring, belajar dari rumah, belum bisa tatap muka, tetap semangat ya anak-anak. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi metamorfosis. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Kita berdoa ya anak-anak. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami masih dalam keadaan sehat hingga pada hari ini. Tuhan yang maha baik, kiranya Engkau berkenan membantu anak-anak-Mu dalam pembelajaran ini, agar anak-anak-Mu bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Biar lebih semangat dari dalam pembelajaran kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Lagunya Garuda Pancasila. Oke, gimana anak-anak? Udah semangat kan dengan lagu tersebut? Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Apa tujuan kita belajar metamorfosis? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak didik kami sekalian dapat mengurutkan metamorfosis kupu-kupu, nyamuk, katak, kecoa, belalang, dan hewan lain. Yang kedua, menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran. Metamorfosis. Kira-kira anak kami sekalian ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis? Sekarang mari kita belajar bersama. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh mulai dari fase telur, menetas, sampai menjadi hewan dewasa. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi dua golongan, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita masuk ke metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan yang dialami hewan yang sangat berbeda sekali bentuknya saat lahir dengan hewan dewasa. Metamorfosis sempurna antara lain terjadi pada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Tetapi masih ada hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita masuk metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Anak-anak, itulah urutan metamorfosis kupu-kupu. Di bawah ini dapat kita lihat gambar metamorfosis kupu-kupu. Di mana di sini telur menetas menjadi ulat, ulat membentuk kepompong, kemudian kupu-kupu keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik.
Kemudian yang kedua, metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari telur, menetas menjadi larva atau belatung, kemudian menjadi pupa, dan hingga menjadi lalat. Gambar metamorfosis lalat dapat kita lihat di bawah ini anak-anak. Dimulai dari telur, berubah menjadi larva, ke pupa, hingga menjadi lalat. Yang ketiga, metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk dimulai dari telur, menetas menjadi larva atau jentik-jentik, berubah menjadi pupa, hingga menjadi nyamuk. Gambar metamorfosis nyamuk dapat kita lihat di bawah ini. Ini dia anak-anak metamorfosis nyamuk. Dari telur, menetas menjadi jentik-jentik, berubah menjadi pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Mungkin anak-anak kami sekalian semua tahu nyamuk. Ya, sekarang kita masuk metamorfosis katak. Metamorfosis katak dimulai dari telur, kecebong, kecebong berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak. Gambar metamorfosis pada katak atau prosesnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini dia anak-anak. Telur menetas menjadi kecebong tanpa kaki. Kemudian kecebongnya berubah menjadi berkaki. Kemudian si kecebong berubah menjadi katak berekor. Lama-kelamaan si katak tidak lagi ada ekornya atau disebut dengan imago atau katak dewasa. Itulah contoh metamorfosis sempurna. Sekarang kita masuk metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak kami sekalian, ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis tidak sempurna? Mari kita belajar bersama. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan yang dialami hewan yang sangat tidak terlalu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Jadi hampir mirip, mulai dari dia menetas sampai dia dewasa. Metamorfosis tidak sempurna antara lain terjadi pada kecoa dan belalang. Semua kenal binatang ini kan anak-anak? Kecoa dan belalang. Sekarang kita masuk metamorfosis kecoa. Anak-anak, metamorfosis kecoa dimulai dari telur, menetas menjadi kecoa muda atau nimfa, berubah menjadi katak kecoa dewasa. Anak-anak sekalian, gambar proses metamorfosis kecoa dapat kita lihat di bawah ini. Telur kecoa menetas menjadi anak kecoa hingga kecoa dewasa. Jadi perubahan dari telur menjadi kecoa dewasa tidak terlalu berbeda. Yang kedua, metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur, belalang muda atau nimfa, belalang dewasa. Gambarnya adalah sebagai berikut. Telur menetas menjadi nimfa atau belalang muda, kemudian berubah menjadi belalang dewasa. Jadi itulah metamorfosis tidak sempurna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat anak didik kami sekalian. Jika ada komentar atau pelajaran yang kurang dipahami anak-anak kami sekalian, dapat ditanyakan lewat WA Ibu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, and stay at home. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Tetapi sebelum kita berdoa, jangan lupa ya anak didik kami sekalian, agar YouTube Ibu di-share, di-like, dan di-subscribe. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hingga pada saat ini. Kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya pelajaran yang kami terima Tuhan dapat bermanfaat buat perkembangan ilmu kami.
Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan lagu daerah dari daerah Sumatera Utara, Batak Toba. Lagunya Sengko Sengko.